Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Susanti. Saya akan membawakan mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk bahasan prosedur. Capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep prosedur di dalam program. Adapun agenda kita hari ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian mendefinisikan prosedur, kemudian pemanggilan prosedur, lalu deklarasi nama global, nama lokal, dan lingkupnya, kemudian parameter formal dan aktual. Kata prosedur itu sendiri kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk registrasi mahasiswa baru, kemudian registrasi mahasiswa lama, kemudian misalnya pindah KTP, kita harus mendaftar di Dukcapil, itu ada alurnya. Nah, ketika sebuah prosedur dijalankan, maka instruksi-instruksi di dalamnya dikerjakan satu persatu. Nah, pada kasus registrasi mahasiswa yang menjalankan prosedur daftar ulang. Setelah mahasiswa tersebut melakukan registrasi, kemudian oleh pihak kampus dibuatkan daftarnya. Nah, daftarnya tersebut akan diserahkan nanti ke jurusan masing-masing, misalnya untuk pembuatan absen, pembuatan baju seragam, dan lain sebagainya. Prosedur untuk di algoritma dan pemrograman pada dasarnya untuk memudahkan programmer dalam membuat program yang sistematis dan melakukan tracking bug. Jadi misalnya ada kesalahan dalam program, itu gampang di tracking dengan prosedur karena alurnya telah dipisah-pisah. Oke, di sini ada contoh yaitu alur registrasi. Yang pertama, mahasiswa mendownload data virtual account, kemudian cek nomor billingnya berapa, kemudian mahasiswa menunjukkan nomor virtual account-nya pada teller BNI. Kemudian mahasiswa membayar sesuai biaya registrasi yang tertera. Nah, dan yang terakhir, kumpulkan bukti pembayaran ke bendahara kampus. Seperti itu ya. Nah, itu adalah prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan prosedur selanjutnya dilakukan oleh pihak kampus. Sehingga, dan pada akhirnya mahasiswa dapat melakukan perkuliahan di jurusan masing-masing. Nah, di sini juga ada alur pelayan fasilitas kesehatan peserta BPJS Kesehatan. Nah, yang pertama, masyarakat jika ingin berobat ya, melalui BPJS, maka akan diarahkan ke Vaskes tingkat 1. Vaskes tingkat 1 itu dapat berupa masyarakat ya. Nah, Vaskes tingkat 1 adalah puskesmas, poliklinik, atau dokter praktek, dokter keluarga, atau klinik 24 jam. Masyarakat berobat, kemudian jika Vaskes tingkat 1 tidak bisa melakukan perawatan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, setelah itu rumah sakit melakukan prosedurnya. Nah, jika rumah sakit yang dirujuk itu tidak bisa lagi melakukan perawatan berkelanjutan, nah dapat dirujuk ke rumah sakit lain, misalnya rumah sakit jiwa di sini. Nah, itu bisa dilakukan rujuk. Nah, ada prosedurnya yang dilakukan oleh tiap-tiap agen pemerintah ininya, atau agen yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, di sini contohnya ada rumah sakit jiwa, kemudian biasanya ada rumah sakit paru-paru, khusus paru-paru, ada rumah sakit khusus jantung. Nah, jika rumah sakit yang dituju pertama tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lain. Kemudian, masyarakat dapat berobat secara gratis. Atau ada yang ditanggung BPJS, ada yang tidak ditanggung. Masyarakat juga dapat melakukan pengobatan secara langsung ke rumah sakit yang dituju jika dalam keadaan darurat. Emergensi itu bisa langsung aja.
mendefinisikan prosedur pada dasarnya. Prosedur sama dengan struktur program biasa, yaitu ada bagian judul atau header yang terdiri atas nama prosedur, kemudian ada bagian deklarasinya untuk mendefinisikan nama berubah, nama tipe dan konstanta, dan bagian algoritma yang merupakan badan atau bodi prosedur. Setiap prosedur mempunyai nama yang unik. Nama prosedur sebaiknya diawali dengan kata kerja aktif karena prosedur berisi aktivitas melakukan sesuatu. Dan misalkan kita akan menghitung luas atau tukar untuk menukarkan, kemudian atau mencari nilai maksimal, kita bisa kasih nama cari max, kemudian inisialisasi dan lain-lain. Adalah contohnya ya. Nah, di sini ada untuk di algoritma. Nah, di sini ada prosedur, kemudian nama prosedurnya, kemudian deklarasi parameternya. Nah, jika ada. Nah, di sini adalah spesifikasi prosedur berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh prosedur ini. Kemudian deklarasinya, semua nama yang dipakai di dalam prosedur dan hanya berlaku lokal di dalam prosedur didefinisikan di sini. Ya, jadi ini adalah prosedur, namun kita bisa mendeklarasikan apa saja yang akan kita pakai. Kemudian algoritma, yaitu badan prosedur yang berisi urutan instruksi. Deklarasian parameter di dalam prosedur bukanlah keharusan. Dengan kata lain, parameter boleh ada atau tidak ada. Nanti kalian akan kita jelaskan lebih lanjut di sini. Contohnya, kita akan membuat prosedur membaca panjang alas dan membaca luas segitiga. Nah, di sini ada kita ketahui alas sama tingginya. Ya. Kemudian kita akan menghitung luasnya. Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini kita bisa ngerjain programnya secara biasa. Nah, bisa juga kita kerjakan dengan menggunakan prosedur. Nah, prosedurnya seperti ini. Kita kasih nama dia prosedur hitung luas segitiga. Nah, ini namanya ya. Ini keterangannya, menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, deklarasinya kita di sini punya alas. Itu alas, yaitu panjang segitiganya ya, yang ini ya. Kemudian ada tinggi, kemudian ada luas. Ya, tipe datanya adalah real. Kemudian algoritmanya, yang pertama kita membaca read alas dan tinggi. Kemudian kita masukkan ke dalam ini luas sama berisi alas kali tinggi per 2. Kemudian write luas. Oh ya, di sini ada tipe datanya ya. Luas, tipe datanya real, nanti ditambahin ya. Kemudian untuk pemanggilan prosedurnya, di sini udah ada prosedur untuk hitung luas segitiga. Nah, sekarang kita melakukan pemanggilan. Prosedur bukan program yang berdiri sendiri, jadi ia tidak dapat dieksekusi secara langsung. Ya, jadi ini berarti instruksi-instruksi di dalam prosedur dapat dilaksanakan hanya bila prosedur tersebut diakses. Prosedur diakses dengan cara memanggil namanya dari program pemanggil, misalnya dari program utama atau dari model program lainnya. Nah, misalkan kita mempunyai N buah segitiga dan ingin menghitung luas semua segitiga. Prosedur untuk menghitung luas segitiga sudah kita definisikan di contoh. Nah, ini masih berkaitan dengan ini ya. Nah, ini adalah program segitiga, yaitu menghitung sebuah luas segitiga. Nah, tetap kita di sini ada deklarasinya. Kemudian di sini ada prosedur hitung luas segitiga. Jadi yang ini tadi kita masukin ke deklarasinya di sini. Jadi ini adalah program utuh. Nah, di dalam program utuh ini kita manggilnya di sini. Nah, di sini juga bisa kita masukkan juga luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, kita masukkan juga tipe data di sini. Ada integer, alas tinggi, kemudian ada float luas. Ya. Jadi ini untuk
untuk dimasukkan lagi ke sini nanti. Algoritmanya hitung luas segitiga. Jadi ini kita panggil dari sini. Ya. Nah, ini adalah contoh di dalam C++-nya. Jadi ini adalah yang pertama kalian harus membayangkan programnya itu outputnya seperti apa. Nah, kita membayangkan ini program menghitung luas segitiga. Kita maunya programnya itu dinamis, artinya kita bisa input dari luar. Ya, berarti masukkan alas segitiga dan masukkan tinggi segitiga. Kemudian dihitung luas segitiganya adalah ini. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat 3 dikali 3 per 2. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2. 3 kali 3 9, dibagi 2 adalah 4,5. Benar ya? Caranya, nah ini kita di programnya seperti ini. Jadi void luas segitiga. Ini adalah prosedurnya. Ini adalah prosedur. Kasih tanda ya. Nah, ini adalah prosedur. Ya. Ini adalah prosedurnya. Ya. Nah, ini adalah tadi. Nah, prosedur hitung luas segitiga ya. Ya, ini. Kemudian ini adalah parameter-parameternya. Ya. Nah, di sini ada proses, ada alur yang akan kita buat. Ya. Kita ingin masukkan alas segitiga. Di sini, masukkan tinggi segitiga. Kemudian ini read ya. Ini read, ini write ya. Ini read, ini write ya. Inputnya, kemudian luas segitiga sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi ya, sama ya, alas kali tinggi per 2. Ini boleh seperti ini. Kemudian si outnya luas segitiga adalah nih. Kemudian yang ini, nah ini adalah program secara ya. Nah, di deklarasinya sini, nih ada prosedur hitung luas segitiga. Ya. Nah ini kita langsung, nah ini adalah pemanggilannya. Nah ini adalah deklarasinya. Ini deklarasinya ya. Dan ini adalah pemanggilannya. Oke? Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, ini kita bisa pecah menjadi beberapa prosedur. Hasilnya tetap seperti ini ya, sama. Masukkan alas segitiga, masukkan tinggi segitiga, luas segitiganya berapa. Nah, kita juga di sini lihat ya, 4 kali 5 sama dengan 20, 20 bagi 2, hasilnya 10. Nah, ini bisa kita pecah jadi beberapa prosedur. Nah, prosedurnya itu kita bisa panggil memanggil prosedur yang lain. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalnya ini adalah void input. Di sini kita ada 3 prosedur ya. Void input, void hitung, sama void output. Nah, kalau ini kita jadikan satu ya. Ini kita jadikan satu prosedurnya. Nah, ini kita pecah menjadi 3 ya. Nah, ini program menghitung luas 3, kemudian masukkan alas, masukkan tinggi. Oke, selesai. Itu adalah satu prosedur. Kemudian ini kita bisa manggil lagi. Dari sini kita bisa manggil prosedur yang ini. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita pakai ya, dan alas dan tinggi supaya dia bisa dipanggil oleh prosedur yang lain. Ya. Perhatikan ya. Kemudian yang ini, nah void hitung untuk hitung luasnya. Luasnya 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, kemudian di sini ada prosedur untuk menghasilkan outputnya ya. Jadi ini input, ini outputnya, dan ini prosesnya ya. Proses untuk menghitungnya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Cout luas segitiga adalah luas. Ya. Ini manggilnya ke sini.
Kemudian ini ya. Nah, yang ini bisa kita panggil. Dia bisa prosedur lain bisa memanggil yang prosedur yang lain. Nah, di sini ada deklarasinya ini, kemudian ini pemanggilannya. Oke? Bisa ya? Nanti silakan kalian coba. Kemudian nama-nama, yaitu ada konstanta, peubah, tipe, dan lainnya yang dideklarasikan di dalam prosedur, termasuk parameter jika ada. Hanya dikenal di dalam badan prosedur yang bersangkutan. Nama-nama yang dideklarasikan dalam prosedur tersebut dikatakan lingkupnya lokal. Nama-nama lokal hanya berlaku di dalam prosedur yang melingkupinya. Jadi nama-namanya yang di sini aja, berlakunya pun di sini aja. Kalau mau manggil, berarti manggilnya ada cara-caranya, yaitu misalnya ditambahin ini. Kemudian kalau di badan program itu ini ya, cara manggilnya. Sebaliknya, nama-nama yang dideklarasikan di dalam program utama dikatakan lingkupnya global. Nama-nama global dapat digunakan di bagian manapun di dalam program, baik di dalam program utama maupun di dalam prosedur yang dipanggil kembali. Kemudian keputusan apakah suatu peubah akan dideklarasikan secara global atau lokal bergantung pada penggunaan nama tersebut. Jadi bila suatu peubah digunakan di seluruh bagian program, maka peubah tersebut harus dideklarasikan secara global. Untuk parameter sendiri itu terbagi jadi dua, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal terdiri dari 3, masukan, keluaran, kemudian masukan atau keluaran. Ini adalah contoh parameternya ya. Ini adalah parameter formal, kemudian ini parameter aktual. Ya, jadi ini adalah input misalnya, kemudian output, kemudian adalah ini output, ini input, ini output. Ya, itu parameter formal. Nah, kemudian ini parameter aktualnya. Parameter aktual yaitu parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan. Sementara parameter formal yaitu parameter yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Tiap parameter aktual berpasangan dengan parameter formal yang bersesuaian. Kemudian ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam korespondensi satu-satu antara parameter aktual dan parameter formal. Yang pertama adalah jumlah parameter aktual pada pengisian prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Yang kedua, tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Kemudian di sini ada parameter masukan dan keluaran. Parameter masukan adalah parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur. Ya. Kemudian yang tadi Ibu jelasin ya di sini. Ini parameter formal yang input-output ya, masukan. Kemudian keluaran adalah parameter yang menampung keluaran yang dihasilkan oleh prosedur. Sementara untuk parameter masukan atau keluaran adalah parameter yang berfungsi sebagai masukan sekaligus keluaran bagi prosedur tersebut. Ini input alas, input tinggi. Ya. Kemudian deklarasinya di sini ada luas. Kemudian algoritmanya seperti ini. Ini adalah contoh pemanggilan untuk program segitiganya ya. Contoh program segitiga, deklarasinya A sama T itu tipe datanya integer, kemudian luas itu tipe datanya real, kemudian ada prosedur hitung luas segitiga. Nah di sini kita punya input alas tinggi, jadi cuman ini aja. Misalnya kayak gini ya, ini kan kita pecah. Nah yang ini kita mau masukin ke sini juga boleh. Jadi kita cuman ngurusin input aja. Itu boleh seperti itu. Jadi untuk perhitungannya ini bisa kita lakukan di sini atau bisa pun di sini. Jadi itu tergantung enaknya programmernya seperti apa ya. Nah, ini Ibu kasih
contoh ya, contoh pemanggilannya. Nah, algoritmanya seperti ini. Kemudian contoh pemanggilannya seperti ini. Sama seperti yang tadi ya. Jadi nanti silakan kalian coba. Ini outputnya tetap sama. Tergantung kalian mau enaknya pakai yang mana. Kemudian mekanisme korespondensi satu-satu. Misalkan nilai A yang dibaca adalah 10 dan nilai T yang dibaca adalah 5. Maka parameter alas akan menerima nilai 10 dari A dan parameter tinggi akan menerima 5 dari T. Selanjutnya nilai alas dan tinggi digunakan untuk menghitung luas segitiga di dalam prosedur hitung luas segitiga. Ya, ini adalah programnya, kemudian ini adalah prosedurnya. Kemudian ada parameter keluaran. Ya. Jadi parameter keluaran itu yang seperti ini. Nah ini parameter keluaran ya, parameter output. Ini adalah parameter input. Kemudian ini adalah parameter untuk menghitung. Ya. Seperti ini. Contoh pemanggilannya adalah seperti ini. Jadi kita programnya, kemudian deklarasinya, prosedurnya, input alas tinggi real, kemudian output real. Output luas real. Kemudian ini adalah kita baca dulu, kemudian kita panggil prosedurnya seperti ini. Tulis nilai L-nya. Ya. Kemudian ada parameter masukan keluaran. Nah, misalnya dideklarasikan dalam header prosedur dengan kata kunci input slash output. Nah, parameter masukan atau keluaran harus berupa peubah, tidak boleh berupa konstanta atau ekspresi. Nah, misalnya kita di sini kita punya prosedur tukar yaitu input output A, B. Datanya adalah integer, yaitu mempertukarkan nilai A dan B. Nah, di sini kita mendeklarasikan ada nilai C, yaitu tipe datanya adalah integer. Nah, algoritmanya di C-nya ini kosong, kemudian kita isikan C itu dengan nilai A. Nah, sekarang nilai A-nya ini udah terbackup di C. Nah, A ini kemudian bisa kita isi dengan B. Kemudian kita isikan ke A. Nah, sekarang nilainya A udah terisi B. Kemudian B sudah terbackup nilainya, nah B-nya ini kita isikan dengan nilai C. Nah, nilai akhirnya A berisi nilai B dan B berisi nilai A. Nah, ini adalah contoh pemanggilannya, yaitu program pertukaran nilai. Ini adalah deklarasinya M dan N. Tipe datanya adalah integer. Nah, prosedurnya kita memanggil prosedur yang ini, prosedur tukar. Ya. Kemudian algoritmanya seperti ini. M berisi nilai 8, kemudian N kita isi nilai 5. Kemudian write M dan N. Jadi kita nulis menampilkan dulu M dan N nilainya berapa. Kemudian kita panggil tukar ini, prosedur tukar ini. Kita masukkan ke sini. Dan kemudian kita tulis nilainya M sama N. Ya. Oke, sampai situ selesai. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selesai perkuliahan kita hari ini setelah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.